Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashrin. Wa qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimu at-tayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Kita masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa terasa malam ini kita sudah memasuki malam yang kedua di bulan Zulhijjah. Dan malam 10 malam dan hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah waktu-waktu yang amat sangat istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjadikannya sebagai sumpah di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu di surah Al-Fajr ayat 2. Wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Jumhur mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud walayalin ashrin dalam ayat itu terutama adalah 10 hari dan malam di bulan Zulhijjah. Begitu istimewanya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ma min amalin sholihin." Tidak ada dari amal soleh yuhibbuhullahu ta'ala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hazihil ayyam, dari hari-hari ini. Yang dimaksud adalah hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebegitu meyakinkannya hingga kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, bukankah jihad fisabilillah amal yang paling utama itu?" Kata para sahabat. Kata Nabi, "Walal jihadu fisabilillah." Bahkan sekalipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, illa rajulun, kata Rasulullah,
kecuali jihadnya seseorang kharaja binafsihi, yang keluar dari rumahnya dengan membawa dirinya, wa malihi, dan hartanya, summa lam yarji syai'un, kemudian dia tidak pulang dengan membawa apapun. Baru jihad seperti itu yang dapat menandingi keutamaan amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karenanya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk berada di hari-hari ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nyambung muqaddimah tadi, lalu apa wujud atau bentuk amal soleh yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Yang pertama adalah saum sunnah. Rupanya saum sunnah di bulan Zulhijjah ini, sebagian ulama itu menganjurkan bahkan dari tanggal 1. Dari tanggal 1. Meskipun ada sebagian ulama yang berbeda pendapat. Tapi yang sangat menganjurkan diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Begitu direkomendasikannya tentang saum sunnah ini, sehingga kita kalau memungkinkan bisa saum setiap hari. Saum sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada juga kalaupun kita tidak mampu melakukannya di tanggal 1 sampai tanggal 9, mungkin kita bisa memilihnya di saum Senin dan Kamis. Saum Senin dan Kamis. Kalau ternyata saum Senin dan Kamis pun mungkin kita masih berat, ya, bisa dipilih entah Seninnya saja atau Kamisnya saja. Bahkan kata sebagian ulama, kalaupun kita mau memilih setiap hari, berarti ada berapa hari itu? Ada, sekarang tersisa mungkin sekitar 7 hari lagi. Khusus bagi kaum wanita yang mempunyai hutang. Yang mempunyai hutang, yang belum dikodok, nah, maka momen ini bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan saum kodok, tapi sekaligus untuk mendapatkan kemuliaan puasa sunnah. Jadi tetap yang utamanya adalah yang wajib dulu. Itu ibadah yang sangat direkomendasikan. Kalau bagi kita yang setidaknya, untuk saum sunnah ini, ketika kita belum mampu melaksanakan 9 hari, ya, atau mungkin Senin Kemis belum juga, setidaknya agendakan yaitu 1 hari, ya, 1 hari, yakni tanggal 9 Arafah. Dan kita bersyukur kepada Allah karena untuk hari Arafah tahun ini insya Allah tidak ada perbedaan. Ya. Tadi malam Menteri Agama
sudah mengumumkan bahwa Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei. 27 Mei. Dan itu sama dengan kalender yang lebih dulu ditetapkan oleh Muhammadiyah. Jadi insya Allah tidak ada perbedaan. Nah, karena itu maka saum sunnah Arafahnya bisa kita agendakan yaitu pada hari Selasa, insya Allah. Jamaah sekalian, ketika bagi kita masih berat untuk saum sunnah, maka anjurannya adalah perbanyak sholat sunnah. Perbanyak apa? Sholat sunnah. Tentu saja logikanya, kalau kita dianjurkan sholat sunnah, berarti setelah sebelumnya kita menyempurnakan sholat wajib. Begitu. Sholat sunnah. Selain rawatib, ya, maka bisa kita perkaya lagi dengan qiyamul lail atau tahajud, dengan sholat duha dan berbagai sholat sunnah yang lain, termasuk witir, ya, termasuk witir. Nah, bagi yang masih berat melakukan sholat sunnah, dianjurkan alternatif berikutnya, yaitu memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Ya, perbanyak baca kitab suci Al-Quran. Minimal 10 ayat. Ya. Setiap hari. Minimal 10 ayat setiap hari. Pak Ustadz, bagaimana kalau 10 ayatnya 10 ayat yang pendek? Ya, termasuk 10 ayat yang pendek. Ya. Kalaupun masih berat membaca ayat Al-Quran, ya, nah ini nama godaan anak luar biasa. Aduh, godaan anak luar biasa. Da upami ningali tos kana ningali gadget, wah, luka tinggal teh sagala rumpi. Itu. Maka setidaknya perbanyak kita membaca zikrullah. Karena ada anjuran di salah satu ayat di surat ini. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kamu sekalian kepada Allah pada hari-hari yang telah dihitung. Ini terutama di hari-hari Syawal. Dan nanti puncaknya zikrullah itu yaitu kita kumandangkan, kita gemakkan, yaitu dengan takbir. Dengan takbir, yaitu pada malam Idul Adha. Nah, malam Idul Adha. Yang insya Allah lalu pada tanggal 10-nya kita akan serempak melaksanakan sholat Idul Adha yang kemudian disiarkan lebih dahsyat lagi, yaitu dengan puncaknya menunaikan ibadah kurban. Ibadah kurban. Ya. Sering saya sampaikan bahwa kurban itu sesungguhnya merupakan bahasa yang dipilih untuk bahasa perjuangan.
bahasa moral, bahasa spiritual, bahasa perjuangan, itu kurban. Ya, kurban itu. Ya. Jadi bahasa kurban itu sendiri itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain terdapat di surah Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba abnai adama bil haq. Bacakan olehmu wahai Nabi kepada mereka. Siapa yang dimaksud mereka dalam ayat itu? Ternyata Pak Haji, kaum Yahudi itu yang dimaksud. Kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi itu sejak semula dia memiliki satu karakter, tabiat yang sudah mendarah daging, yang susah disembuhkan. Yaitu apa? Penyakit yang disebut namanya hasud. Penyakit hasud. Sampai saya sempat merenung. Oh, pantes Yahudi dugi kaki wari mani hese pisan. Yahudi mau mani hese pisan dugi ka zaman kiwari. Hayangna teh membuat keributan we. Itu karena rupanya dia sudah begitu kuat karakternya, memiliki sifat hasud. Dan pertama kali sifat ini muncul dalam sejarah peradaban manusia itu bermula dari seorang anak Nabi Adam alaihissalam, namanya Qabil. Rupanya kaum Yahudi teh ada titisan kuat turunan ti Qabil. Saya baca dalam Safwatut Tafasir itu, oh pantas nih benang merahnya itu begitu. Maka Nabi lalu diisyaratkan, watslu alaihim, bacakan olehmu wahai Nabi alaihim, kepada mereka, kepada kaum Yahudi yang identik memiliki sifat hasud, ya, bil haqqi, dengan benar. Maksudnya apa? Kisah tentang pengorbanan manusia pertama dalam sejarah kehidupannya itu yang benar adalah seperti yang dikisahkan oleh Al-Quran, bukan yang dikisahkan yang sudah berbau Israiliyah. Sebab kaum Yahudi sendiri mengklaim, menurut mereka yang dikurbankan itu adalah Nabi Ishak. Oh, mereka itu Nabi Ishak, Pak. Yang dikurbankan itu menurut mereka itu Nabi Ishak. Ya. Sedangkan menurut Al-Quran yang kisahnya benar, dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikurbankan itu adalah Nabi Ismail alaihis. Itu bisa dibaca di Al-Quran surat As-Saffat ayat 107. Disitulah hubungannya. Watslu alaihim naba abnai adama bil haqqi, dengan benar. Idz qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua diperintah oleh Allah untuk melakukan ritual ibadah kurban. Jadi kata kurban itu langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an. Fatukubbila min ahadihima. Lalu diterima oleh Allah ya kurban dari salah satu mereka berdua, yaitu kurbannya Habil. Walam yataqabbal minal akhar,
dan tidak diterima kurbannya dari salah satu yang lain, yakni kurbannya Qabil. Innama yataqabbalullah, karena sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Sampai di situ rupanya Qabil masih belum juga menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu. Alih-alih menerima keputusan Allah, malah dia mengancam kepada Habil. Qala la'aqtulannak. Dia berkata, aku pasti akan membunuhmu. Oh, aku pasti akan membunuhmu. Itu dijawab oleh Habil, kata Habil, la im basatta yadaika ilayya, jika engkau melemparkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan melebarkan tanganku untuk membalasmu. Dan inilah akhirnya, singkat cerita, terjadilah peristiwa pembunuhan sejarah manusia pertama dalam kehidupannya. Lalu apa yang menjadi motifnya? Nah, ini kalau dalam istilah kriminal, apa yang menjadi motifnya? Itu ternyata karena hasud, karena iri dan dengki. Nah, itulah sekelumit sejarah yang diceritakan tentang kurban. Adapun dalam bahasa fikih, kurban itu disebut namanya udhiyah. Namanya udhiyah. Alif do, ya. Alif do ha ya. Tak marbutah. Udhiyah. Udhiyah. Semula dia berasal dari kata doha, yadha udhiyatan. Dan dari kata doha yadha udhiyatan itu, lalu kemudian muncul istilah duha. Nah, mengapa disebut udhiyah dalam bahasa fikih? Lalu didefinisikanlah udhiyah dalam bahasa fikih, yaitu asyabun. Asyatun, hewan yang disembelih pada waktu duha. Nah, ini jadi waktu yang paling afdol untuk menyembelih hewan kurban itu, waktunya pada waktu duha. Yang paling afdol itu. Waktu duha itu waktu antara jam 7 sampai kira-kira jam 11. Nah, itu yang paling afdol. Tapi upami teu acan beres nya teu sawios diteraskeun, eta paling utama. Nah, itulah maka disebut namanya udhiyah, ya. Asyatun tudbahu, ya, yaitu hewan yang disembelih pada waktu duha pada hari ke-10, ya. Hari ke-10 ya di bulan Zulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik 11, 12 sampai 13. Ah, itu. Nah, apa yang menjadi niat, motif utama penyembelihan itu? Catat dengan baik. Niat utamanya adalah taqarruban ilallah. Disitulah muncul kata kurban. Taqarruban ilallah. Niatnya tidak lain kecuali semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah saya kemarin ada salah seorang mahasiswa yang sudah lama ngontrak di Bumi. Pak Ustadz, saya mau titip kurban. Boleh, saya bilang. Bagus, sudah itu.
Itu. Nah, kemudian ya nitip sebelum menyerahkan uangnya, saya bilang, ayo ikrar dulu. Ikrar dulu, ucapkan. Saya bimbing ucapan. Qul inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini baca nanti khususnya bagi para mudhahi, para pekurban. Jadi ketika hendak menyembelih hewan kurban itu, setelah kita mensyiarkannya dengan mengucapkan takbir, kemudian baca Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, apa nusuk di situ maknanya, dan kurbanku. Oh, nusuk itu ternyata makna yang paling tepat menurut para mufassir adalah kurban. Katakanlah, sesungguhnya sholatku dan kurbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslim. Kemudian bacalah berikutnya. Allahumma, silakan ucapkan. Haza minka walaka fataqabbal minni. Nah, itu ucapannya. Allahumma haza minka. Ya Allah, sesungguhnya rezeki yang aku kurbankan ini bersumber darimu. Walaka, dan aku kembali kupersembahkan sepenuhnya untukmu. Fataqabbal minni, maka terimalah kurbanku ini. Sesudah mengucapkan itu, lalu dieksekusi. Hewan kurban kemudian dieksekusi. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ini amal soleh yang sangat utama. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, Mamin amal ibni Adam, tidak ada amal anak Adam yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan pada hari nahar itu dibandingkan dengan mengalirkan darah. Dibandingkan dengan mengalirkan darah. Ya, mengalirkan darah. Maka bulu-bulunya, kuku-kukunya, ya, tanduk-tanduknya nanti pada hari kiamat akan datang menjemput sang kurban itu. Nah, sampai dikatakan dalam hadis itu, darah yang dialirkan dari hewan kurban itu pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya jatuh ke bumi. Wah. Nah, ini adalah bentuk tawassul yang paling utama kalau dalam bahasa spiritual. Jadi kesimpulannya yang ingin saya sampaikan pada malam ini,
Ada 3 faktor kata para ulama yang akan sangat menentukan berhasilnya ibadah kita dan diterimanya amal-amal soleh kita. Ya, ada 3. Yang pertama adalah faktor pribadi kita sendiri, orang yang beramalnya. Faktor pribadi. Artinya ketika pribadi kita semakin baik, semakin soleh, ya, maka peluang amal kita itu semakin makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faktor pribadinya. Ya, faktor pribadinya. Yang kedua adalah faktor waktu. Faktor waktu. Timing. Timing. Yang istilah para ulama disebut namanya sa'atul ijabah. Timing. Termasuk pada setiap waktu sholat ada waktu ijabah. Selesai sholat fardu itu ada sa'atul ijabah. Maka inda duburi kulli sholatin, setiap selesai kita sholat, hendaklah kita menyempatkan diri untuk berzikir dan berdoa. Ya. Kalau istilah orang Betawi itu kan sering disampaikan, habis sholat jangan Allahumma lantas jalan. Misal orang Sunda mah tekengeng likum leos. Minimal kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan masih dalam sholat, terutama sholat fardu. Nah, di situ ada sa'atul ijabah. Nah, doa kita akan sangat didengar oleh Allah. Kapan itu? Ya, yaitu sebelum kita mengucapkan salam. Nah, sebelum kita mengucapkan salam, maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid. Wah, itu doa itu sudah mencakup itu. Kita berlindung kepada Allah pertama dari azab jahanam, yang kedua dari azab kubur, yang ketiga dari fitnah hidup. Ini sekarang ini kita hidup berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Saya kira zaman kita hari ini sudah dekat dengan fitnah. Ya. Zaman kalau fitnah itu zaman kebulak-balik. Zaman tibaralik, zaman tibaralik. Ya, itu zaman kebulak-balik sekarang itu ya. Yang benar itu menjadi salah itu. Jadi yang disebut benar juga kadang-kadang harus viral dulu sekarang itu. Itu. Kan dalil nage no viral no justice. Itu. Tidak viral maka tidak ada keadilan. Itu. Masya Allah. Nah itu. Zaman tibulak balik. Itu kabukur maningan beberapa waktu yang lalu ada sinetron dunia terbalik ya. Hari Esih mah tebih di naon eta teh? Di kampung teh namanya di kampung naon teh? Ciraos. Di kampung Ciraos. Tapi jantan TKW ke Saudi. Terus ke Saudi gitu. Duka ke Hong Kong katanya. Ke Hong Kong.
Ada di Ciraos itu Kang Akum. Kang Akum anu nyeuseut. Kang Akum anu ngumah wadah. Iya. Itu. Acan si Aceng anu ngedul. Aduh, dunia terbalik, dunia terbalik. Masya Allah. Doa tadi itu. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terakhir, menguatkan yang tadi, jantan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna ya ayatna surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimu at-thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik, kalam-kalam yang baik, dan amal soleh diangkatnya kepada Allah. Nah, termasuk amal solehnya itu diantaranya adalah bagaimana kita semakin berhati-hati dalam pola makan. Dalam pola makan. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Mengapa para rasul? Doanya itu mustajab. Ya, karena rupanya para rasul itu begitu apik, begitu teliti dalam hal mereka mengkonsumsi makanan-makanan. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kebahagiaan, sakinah, mawaddah warahmah seperti keluarga Nabiullah Ibrahim alaihis, seperti keluarga junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah kurban. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.